kirim, sudah bisa dibuka ya. Nah, buka tadi filenya, selesai satu. Ya. Ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa untuk mengkombinasikan berbagai macam ini apa namanya data ya. Di sini ada by year, by month, kemudian ada by product, by area. Ya, jadi bisa pakai sum product ya. Nah, ini untuk formula apabila kita butuh salesnya. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, saya mau langsung kelihatan di sini ada area. Ya, area 1 sampai 10 misalnya. Saya copy. Link ya. Kemudian saya diminta tahun 2020, 2021, 2022. Ya, nah ini saya punya multiple multiple kriteria berdasarkan apa saja. Misalnya saya mau lihat dari sini, saya mau dapetin report untuk produk. Saya warnain kuningnya. Kemudian untuk yang nggak ada di sini berarti untuk month. Ya, ada month. Nah, di sini untuk PTD itu maksudnya period to date. Untuk period to date, saya bikin sini. Saya merge saja, ini dia. Ini untuk YTD. YTD itu year to date. Ya, PTD, year to date. Produknya misalnya, produk 1, month-nya misalnya di sini Desember, days. Ini ya, misalnya ini kombinasinya. Oke, nah saya sama kayak tadi pakai sum product. Berarti yang saya lihat di sini apa nih? Area. Saya ambil area sih. F4 sama dengan area. 1, 2, 3. F4-nya 3 kali biar kunci di kolom. Ya. Saya kali. Perusahaan produk nih pakai kali ya Bapak Ibu ya. Saya kali dengan apa? Array berikutnya adalah yang saya kali adalah produknya misalnya. F4 sama dengan produk ini. Saya kali month-nya. Ini diminta apa nih? Tahun ya. Tahun dulu. Ya. Kali dengan yang belum ada apa? Bulan. F4 sama dengan bulannya ini. Kali datanya. Nah, Bapak Ibu yang harus diperhatikan adalah setiap
saya tambah array, saya kali nih. Setiap saya tambah array ini saya kali. Ini array pertama ya, produk sama dengan ini. Kedua adalah area sama dengan ini. Setiap array, setiap potongan data, ya, setiap kelompok data kita kasih tanda kurung, kemudian kita iris dengan kali ini, ya, kali ini untuk dapatin kombinasi n dan apa gitu ya, kombinasi apa dengan apa. Jadi pakai n, ya, pakai n itu pakai kali dan, ya. Nah, ini dia. Hasilnya adalah sekian. Kita lihat. Kita copy di sini. Ctrl D, Ctrl R. Ya, nah ini dia menjumlahkan semua produk A1 dan 2, produk 1 untuk area 1, ini dia untuk area 1, untuk tahun 2010, 2020, ini, ya, tapi tak dulu, kayaknya ada yang salahnya adalah ini saya kali dengan, karena dia kebanyakan nih. Coba saya lihat ya. Saya ulang ya, sama dengan sum produk. Areanya adalah ini. F4 sama dengan area sini. Kali dengan produk. F4 sama dengan produk ini. Kali dengan tahun sama dengan tahun yang di sini. Kali bulan, 4 sama dengan, ya Bapak Ibu lihat logiknya sih, kalau kayak gini nggak usah hafalin formulanya, tapi logiknya, ya, logiknya bagaimana. Kali dengan 4 ditutup kali dengan datanya. F4. Ya, harusnya sekian sih tadi. Tadi kayaknya ada satu kriteria yang belum masuk, jadi besar. Ya, nah ini summary-nya. Ctrl D, Ctrl R. Bulan Desember. Kita lihat bulan Desember, area 1, produk 1, 2020. 10.542. Sama ya. Area 2, 12.872. Nah, kalau year to date kan berarti penjumlahan Januari sampai Desember, ya, karena kita menjumlahkan ini datanya Januari sampai Desember. Oke, nah Januari sampai Desember mau saya jumlahkan semua datanya. Nah, yang saya lakukan adalah ini nggak ada kan penjumlahan kriteria lebih kecil daripada Desember. Nggak ada kan ya kriteria lebih besar daripada Desember. Kalau lebih kecil itu harus angka. Berarti yang saya lakukan adalah ini saya tambahin angkanya 1 sampai berapa? Sampai 12. 1 sampai 12. Di sini juga 1 sampai 12, 1 sampai 12. Ya. Nah, kalau misalnya kita ketemu permintaan seperti ini, kita harus fleksibel kan Bapak Ibu ya. Saya bukan pakai Desember di sini, tapi saya pakai apa? 1 sampai 12, berarti saya pakai di sini 12, ya. Nah, 12 di sini, ya kan? Kalau Bapak Ibu lihat 12 di sini, harus menggantikan bulan di sini. Ya. Ini bisa tarik langsung ke atas begini.
Atau saya ulang aja ya, biar logiknya lagi, sama dengan sum produk. Ini adalah produknya. F4 sama dengan produk F4 kali dengan area F4 sama dengan ya, areanya sama dengan ini, kali dengan tahunnya F4 sama dengan kali dengan bulannya, Pak. Tapi bulannya pakai yang ini. F4 sama dengan bulannya adalah ini. Ya, sorry. Terus saya kali dengan datanya. F4. Kurung tutup 1, 2. Sama kayak tadi ya. Nah, sini sama kayak tadi. Ctrl D, Ctrl R. Nah, sekarang yang year to date saya copy aja ke samping. Year to date. Ya, formulanya sama year to date. Yang membedakan adalah saya tambahkan ini. Untuk bulan di row 1 harus lebih kecil sama dengan, ya, saya tambahin lebih kecil sama dengan saja. Saya tambahkan dengan ini. Lebih kecil sama dengan. Ya. Lebih kecil sama dengan ini. Sebelumnya kan sama dengan kalau untuk PTD, period to date. Kalau untuk year to date, lebih kecil sama dengan. Ya, nah, begitu ya, lebih kecil sama dengan, dia akan menjumlahkan 2020, Januari sampai Desember. Hasilnya 186, 149. Sampai bulan 10. Satu 665. Ya, nah ini baru saya bikin. Ctrl D, Ctrl R. Ya. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung disampaikan di chat aja ya, biar bisa ketahuan. Bentar ya. Oke. File yang tadi bisa di-copy ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nih saya akan tunjukkan forecast lagi. Kalau forecast, saya copy aja nih. Saya mau bikin forecast by area. Nah, begitu saya bikin forecast by area, saya langsung ambil tahunan, full year. 1 tahunnya. Ya. Apa yang perlu saya hilangkan? Yang perlu saya hilangkan adalah saya nggak perlu lagi tanggalnya, bulannya. Karena saya mau accumulated tahun. Ya. Yang saya lakukan adalah either tadi saya hapus atau saya bikin ini. Apa saya ulang formulanya ya biar terbiasa dulu. Areanya 1. F4 sama dengan ini ya, area 1.
saya kali dengan, pokoknya setiap array saya kali, ya. Setiap array saya kali. Saya kali dengan apa? Produk. F4 sama dengan produknya apa sih ini tadi? Produk 1. Kali tahun. F4 sama dengan tahun. Ini tahun. Kali angkanya, penjualannya. F4. Nah, ini ya. Hasilnya sekian. Ctrl D, Ctrl R. Kalau mau bikin forecast, berarti pakai formula apa, Bapak Ibu? Formula yang tadi juga, bisa pakai formula ini. Forecast. Ya. Sama dengan forecast. Ini karena datanya dummy ya, mungkin ininya berbeda ya. Trennya jadi beda-beda tiap ini. Ya, ini sambil ini ya. X-nya yang F51. Itu X-nya, ya, X yang kita inginkan. Yang mau kita analisa X-nya ini. Non YS-nya ini. Kunci di 1, 2, 3 kolom. Kunci di kolom. Oke. Koma. Non XS-nya. Ini dia. 1, 2, 3. Kunci di kolom. Ctrl D, Ctrl R. Nah, ini ada yang salah. Bentar ya. Ini ada yang belum dikunci. Harusnya ini dikunci juga nih. Apa 2 tahunnya ya. Tahunnya dikuncinya bukan pakai ini. Tahunnya harusnya dikunci. Non XS-nya dikuncinya begini. Ini jadi dikuncinya semua F4. Ya. Ctrl D, Ctrl R. Ya, nah ini dia. Bapak Ibu bisa lihat ini trennya. Ya, ini forecast-nya. Ada yang cenderung turun, ya. Ada yang naik, kayak ini naik karena nggak ikutin tren. Ya, Bapak Ibu bisa juga bikin trennya di masing-masing ini. Masing-masing apa namanya? Sel-nya. Nah, ini kelihatan kan? Oh, saya secara forecast ini. Ini actual. Ya. Ini actual, ini forecast. Oke. Nah, saya mau bikin analisa di sini tren. Trennya bagaimana? Ya. Kalau bikin chart, kan begini ya, bikin chart kebayang kalau bikin chart Bapak Ibu. Saya mau bikin tren. Insert. Seperti ini munculnya, ya.
nggak apa namanya, nggak bagus dilihatnya. Nah, saya mau bikin trennya langsung di dalam selnya. Saya mau bikin trennya langsung di dalam selnya. Di sini jadinya. Saya bisa pakai namanya ini Bapak Ibu. Insert. Ini. Sparkline. So, Sparkline. Nah, data range ini. Kelihatan nih range yang mana yang naik, yang mana yang turun, ya. Dari masing-masing areanya. Ya, nah ini trend. Paling nggak indikatif aja kelihatan, ya. Mungkin nggak 100% accurate ya gitu, tapi indikatifnya kelihatan. Oh, ini begini. Weight-nya saya tambah misalnya. Mana yang turun, mana yang naik, kelihatan kan? Oh, yang naik ini, area 2. Kalau Bapak Ibu lihat angkanya sini, satu-satu kan kadang lebih susah ya. Kalau ini udah langsung kelihatan indikatifnya bagaimana. Oh, saya naik di mana saja. Ini naik, ini turun. Ya, kemudian Bapak Ibu juga bisa pakai Keiger-nya. Keiger-nya tadi pakai formula apa? RRI. Ya, RRI ya. Oke, ini 2026 4 kurangin 2024. Presentnya ini, future-nya ini. Persen. Kelihatan analisa masing-masing. Yang positif berarti ya. Kemudian kita bisa lihat ya, mana aja ya. Ini trennya growth 4%, ini trennya minus 4%. Ini trennya naik 1,2%, ini 5,5%, ini 3%. Ya, jadi bisa menjawab pertanyaan. Coba dari data yang kita punya, bikin dong forecast. Ikutin tren aja forecast-nya. Nah, ini dia, Pak. Kemudian habis setelah ikutin trennya, bikin Keiger-nya. Compounded average growth rate, ya. Ya, kalau tadi kita lihat di ininya, apa namanya, di saya buka di compounded, ya tadi kalau lihat di formulanya itu ya, compounded average growth rate ya. Nah sekarang ya Bapak Ibu udah punya berbagai macam cara ya, teknik ya, lewat single data kita bisa pakai VLOOKUP, kombinasi menggunakan beberapa kolom. Ini kombinasi apabila forecast-nya ada beberapa kolom dan juga ini row ya dengan multiple kombinasi. Nah ini trennya. Jadi Bapak Ibu begitu punya database bikin seperti itu, bikin apa namanya, bikin database-nya tinggal diambil, kemudian dibuat forecast-nya seperti ini. Ya. Nah saya sekarang akan tunjukkan analisa lain nih Bapak Ibu ya, biar gambaran lain. Saya mau bikin namanya ini, buy or rent ya. Saya
akan copy-in, ya, copy-in. Kemudian saya akan kasih ke Bapak Ibu, biar kalau ada yang mau langsung latihan, saya sih. Ini saya copy-in ke chatnya lagi ya Bapak Ibu ya. Ini ya, saya mau bikin seperti ini. Saya mau compare. Kita mau punya nih analisa begini. Saya punya data, ya, punya data seperti ini. Saya mau compare bagaimana komparasinya kalau saya beli atau sewa, ya. Bagaimana impact-nya, ya. Karena di situ juga ada unsur teksnya juga ya. Nah, yang saya lakukan adalah seperti ini. Saya akan bikin analisanya ya. Yang pertama, saya mau masukkan kombinasinya selalu melihat dari ekonomik, Bapak Ibu. Ekonomik maksudnya apa? Future benefit-nya, ya, bukan dari historical atau bukan dari accounting. Maksud saya accounting adalah kalau ekonomik berarti kita memperhatikan juga diskon faktornya, time value of money, ya, money today worth more than money in the future, ya. Jadi uang yang sekarang, ya misalnya 10.000 sekarang pasti lebih tinggi daripada 10.000 ke depan. Nah, 10.000 ke depan itu biar kita hitung sama apabila dinilai sekarang itu kita pakai time value of money atau pakai discount rate, ya. Pertama yang kita lakukan adalah kita lihat nih, saya punya di sini ada equipment-nya. Kemudian saya punya salvage-nya, ya. Ini di sini adalah misalnya kalau kita bikin bikin apa namanya, bikin repair maintenance atau apa ya, atau untuk refurbishment capex dan repair maintenance capex ya. Nah, saya akan bikin di sini, saya bikin periodenya dulu, saya akan compare ya, sampai misalnya ini year asset-nya tahun 2010 ya. Tahun ke-10 ya. Berarti di sini saya bikin tahunnya dulu. Saya bikin tahun di sini 1 sampai ya, ini ya. 10 tahun. Oke, saya mau menganalisa book value dari ininya dulu Bapak Ibu. Book value dari apa namanya? Dari asetnya ini ya. Book value dari asetnya. Ya, ini tahun ya. Saya rubah jadi Ctrl 1 number custom ini year. Biar ketahuan bahwa ini adalah tahun. Year. Kalau mau nambahin teks itu harus pakai kutip. Year ya. Di sini year. Angkanya saya pakai 0. Ya, kasih spasi dikit. Nanti munculnya begini. Year 1. Angka tak 1 tadi berubah jadi year 1. Ya, saya pakai format cell, custom, year-nya pakai kutip 2, 0. Ya. Nah, ini dia. Bukan koma, sorry. Apa namanya? 0 aja ya. Kalau ini huruf besar, kita rubah jadi year. Ya, ini angkanya 1, tapi berubah jadi year 1.
Ya, karena saya mau bikin judul jadi ini juga, jadi apa namanya? Jadi apa namanya? Judul jadi angka juga untuk bisa dihitung, ya. Pertama, saya ada openingnya. Ya, saya mau bikin asetnya dulu nih, Bapak Ibu. Ya, analisa terhadap asetnya dulu. Ya, ini dia cost of equipment-nya ini. Oke. Kemudian depreciation-nya. Berarti apa? Depreciation-nya adalah tinggal dibagi dengan berapa? Dibagi dengan aset year-nya ini. Ya, ada 10 kan. Ini dibagi. Ya, dibagi R4. R4 juga. Ya. Copy ke samping ya, tapi nanti aja. Closing-nya ini. Ya. Kemudian ya ini ada apanya? Berarti opening-nya sama dengan closing-nya tahun sebelumnya. Ya. Closing sama dengan penjumlahan ini. Depreciation sama. Copy ke samping. Control R. Ya. Nah, di tahun terakhir dia akan 0. Jadi saya passing dulu, kok nggak pasti. Tahun terakhir dia akan jadi 0. Ya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini lagi analisanya apa? Oh, pada tahun ke-10 saya akan jual. Sales value-nya berapa nilainya? 1 juta. Bikin loss, profit on disposal. Ya, atau salvage value aja. Ya, link dengan atas sama dengan ini. Berarti di tahun keberapa? Tahun ke-10. Oke. Tahun ke-10 seperti ini. Nah, kemudian kita baru masuk ke ini asetnya ya. Ya, ini analisa untuk asetnya. Baru kemudian kita masuk ke ininya Bapak Ibu, cash flow-nya. Cash flow-nya ya. Cash flow tahunnya saya samain di sini. Cash flow. Ya, karena untuk perhitungan komparasi ini kita harus lihat cash flow impact-nya. Ya, cash flow impact-nya. Nah, Bapak Ibu lihat di sini. Ya. Ada apa aja? Ada sini cash receipt sama cash disbursement. Kita buka sini 2. Ctrl C. Asli. Ya. Nah, ini semua cost-nya ya. Ada apa namanya, semua OPEX-nya ya di sini. Saya pakai langsung ini aja. Kalau mau di breakdown juga sebenarnya bisa OPEX apa aja, tapi ini biar untuk latihan, biar cepatnya seperti ini. Cash receipt-nya di tahun pertama adalah ini. Ya, cash disbursement-nya dengan ini. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ada juga ini apa namanya? Maintenance-nya. Maintenance-nya tiap berapa lama sekali.
ya. Di sini kan ada major maintenance. Kalau kita punya produk sendiri, ya, di sini kita bikin maintenance. Ya, maintenance-nya kita bilang akan terjadi di tahun kedua, misalnya ya. Nah, saya pakai formulanya begini, sama dengan, karena headingnya ini udah jadi tahun, udah jadi angka, ya kita bisa pakai formulanya. Apabila C23 sama dengan ini, F, dia kan, nah kalau saya copy semua ya, contoh ya, saya copy semua ke samping. Nanti tahun kedua akan jadi apa? True. Tahun lainnya 0. Dan lainnya false. Nah ini tinggal saya kali aja Bapak Ibu. Saya kasih kurung. Saya nggak usah bikin if itu. Saya tinggal kasih kurung. Saya kali dengan ini angkanya. Kalau ada F4. Ya kan? F4. Misalnya ada, ada kira-kira 150.000 nih. Tahun keempat. Tahun keempat ya. Biar asetnya tetap bisa memproduksi, saya akan ada overhaul di tahun keempat. Ya, misalnya berapa sekian. Atau misalnya lebih ya, tahun kelima ya, tahun kelima, tapi angkanya lebih. 1 juta sekian. 500 ya. Nah ini Bapak Ibu lihat di sini ada growth-nya. Cash-nya bisa growth, untuk revenue-nya bisa growth, sama ada cash disbursement-nya juga ada inflasinya kan. Ya, kita pakai ini. Kali dengan 1 ditambah kunci ya. Ini 1 ditambah dengan inflasi di sini. Ya, kita bikin lah ya, sama dua-duanya 3. 3%, sini 3%. Copy ke samping. Ctrl R. Ya. Nah, ini ya. Sini ada apa? Cash flow dari penjualan, ya. Ya. Net cash flow-nya dulu. Cash flow from trading-nya juga ya, cash flow. Ya. Berarti apa? Ini dikurangi dengan ini, dikurangi dengan ini. Oke. Kurangi dengan apa? Maintenance. Hasilnya sekian. Ctrl R. Nah, Bapak Ibu kalau mau buat garis, cara cepatnya bisa begini ya. Tekan Alt ya. Daripada Bapak Ibu gerakin mouse ke atas gitu ya, tekan Alt. Nah, kalau mau munculin home, berarti di sini apa? H ya. Alt H. Ya, mau border berarti apa nih? Tekan apa? Setelah Alt H, tekan B. Setelah itu baru apa? Oh, saya mau bikin di topnya. Itu P. Top border. Ya, nah ini dia. Cash flow from trading adalah sekian. Ya. Kemudian kita bikin teksnya dong, Bapak Ibu ya. Teksnya adalah ini. Kalau kita lihat di sini ada teksnya dari mana? Teksnya di sini ada angka 25%. Ya. Nah, saya bikin sini. Teksnya. Berarti apa? Ini dikali dengan 25%. Ya.
Nah, tinggal saya bikin nih. Net cash flow. Net cash flow from trading. Ini dikurangi dengan ini, Pak. Ctrl C, copy ke kanan. Ya. Nah, kemudian apa aja? Saya punya yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu pada saat kita bikin ini, bikin apa namanya? Bikin investasi, ya. Kan kita ada depresiasi. Ya, ini ada depresiasinya. Oke. Nah, depresiasi itu akan mengurangi net income, kan? Kalau net income turun, berarti ada apa? Ada tax saving. Ya, ini karena saya mau compare nih, saya mau compare dengan, oh kalau saya sewa, gimana? Saya beli, bagaimana? Saya mau compare dua-duanya. Ya, secara net present value bagaimana? Ya, nah, saya bikin sini. Ya. Saya add apa? Sini, tax saving dari depreciation. Ya kan? Tax saving dari depreciation. Ya, sama dengan gini ya. Sebentar Bapak Ibu ya, ini baterai keyboard saya habis nih, saya ambil ini dulu, ambil pengganti. Sorry, saya lanjut lagi ya, tadi keyboardnya ini. Oke, tax saving dari depresiasinya bagaimana? Ya, berarti ini tinggal kita ambil ini, Bapak Ibu, sama dengan depresiasinya ini kan, dikali dengan tax savingnya. Berarti ada saving berapa? 250.000 dari pengurangan pajak karena depresiasi, karena aset tersebut. Ya, karena kan kita lihat ininya apa namanya dari apa namanya dari saving dari tax-nya ya, saving dari tax-nya juga akan nambah ini. Ya. Nah sekarang begini Bapak Ibu, saya mau lihat ya di sini saya punya tax apa salvage value juga. Dari apa? Dari sini. Oh, pada akhir masa saya akan bisa jual berapa? Ya, saya pakai ini sama dengan ya. Nah, ini dia. Oh, saya kurangin satu lagi. Ya. Ya, kemudian ya.
Saya akan bikin ini. Di sini saya akan jumlahkan semua ya. Ya, ini add. Ya, kemudian saya ada oh ini di sini ada pajak ya. Harusnya ada pajak terhadap ini. Terhadap apa namanya? Terhadap salvage value. Berarti saya less di sini ya. Ya, ini jadi saya bikin ini net cash flow-nya ya. Ini kemudian additional-nya ada tax saving, kemudian juga ada salvage value. Kemudian saya akan bikin less-nya. Ya, less-nya itu ada apa aja? Ada investment pastinya kan? Ada investment, ada juga pajak dari salvage value ya. Nah, saya bikin di sini investment. Kemudian di sini ada tax on ya, pada saat jual kan kena pajak juga. Coba pada saat jual kita ada additional revenue yang kena corporate tax ya di sini sama dengan investmentnya adalah 10 ya kan. Nah kemudian taxnya di tahun sekian sama dengan kali dengan ya. Nah ini Bapak Ibu. Oke. Nanti yang lain saya jadi 0 aja. Cara milih yang kosong, yang blank bisa begini. Pakai Ctrl G, Pak. Ctrl G ya. Ctrl G to go to spesial blank. Nah, nanti yang kosong-kosong nih keisi ke pilih, tinggal saya ganti 0. Ctrl enter. Nah, ini yang kosong-kosong akan ke pilih. Ya. Nah, sekarang saya bikin Pak Bu net cash flow-nya berapa total? Net cash flow. Ya. Berarti sama dengan apa? Sama dengan ini. Sama dengan sini ya. Sama dengan ini. Ya, ditambah sum. Dua ini Pak ya. Tax saving dan depreciation. Tax saving on depreciation dan salvage value. Dikurangin sum, investment dan salvage value. Investment dan tax on salvage value. Nah, ini saya taruh di year 0 ya. Karena kenapa? Karena pada saat kita investasi, itu adalah nilai uang yang kita mulai menghitung menghitung present value-nya. Jadi present-nya adalah pada saat ini. Makanya saya taruh di sini, bukan saya gabung dengan ini. Digabung sebenarnya impact-nya nggak terlalu besar, tapi untuk lebih accurate ya, lebih accurate, kita pakai ini. Bikin di year 0. Ya. Nah, sekarang saya butuh lagi kumulatif cash flow-nya untuk apa? Untuk menghitung payback-nya, Pak, Bu. Ya, untuk menghitung payback. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu bisa jumlahkan begini. Ditambah dengan ini. Ya. Atau saya bikin pakai analisa begini aja. Ini saya blok semua ya. Ini saya blok nih Bapak Ibu. Blok. Kemudian saya pilih di sini quick access, quick analysis. Terus di sini ada total. Ada total, ada running total. Nah, ini menjumlahkan running total. Running total tuh begini, jadi ini jumlahin dengan ini jumlahin lagi, ini jumlahin, ini digabung. Ya. Jadi pakai quick access, quick analysis ya. Quick analysis bisa seperti itu. Saya ulang ya, quick analysis bisa begini caranya. Ini saya hapus dulu.
data, ini Ctrl Q bisa, ya, kemudian total, running total. Nah, ini dia. Oke. Ya, nah ini di sini kalau Bapak Ibu lihat sempat ada ini juga ya, maintenance lagi, makanya dia drop lagi di sini, ya. Lalu kita lihat sekarang kita analisa ininya, Bapak Ibu. Kita analisa net present value-nya, sama kita analisa IRR-nya ya. Ini NPV, kemudian payback, kemudian IRR. Ya. Nah, ini dia. Oke. Kemudian ini saya pakai present value-nya sama dengan NPV. Rate-nya adalah ini. Weighted average discount rate-nya ya. F4. Koma. NPV-nya berarti ngambil dari sini. Total cash flow. NPV-nya sekian, Bapak Ibu. 1 juta sekian. Payback-nya sama dengan match lagi, tapi saya untuk dapetin angka 0. Match 0 terhadap mana? Terhadap sini. Ya kan? Nanti pada saat 0 adalah year 6. 1. Year 6 dia akan payback. IRR-nya sama dengan sini, Pak. 13%. Dia akan positif apabila, ya Bapak Ibu, apabila IRR-nya lebih tinggi daripada weighted average of cost of capital. Ya. Nah, sekarang saya mau tunjukkan begini. Ini lagi analisa, kemudian saya mau analisa begini. Saya mau compare dengan apabila saya beli. Ini buy. Ya, ini buy ya. Ini buy. Nah, sekarang saya bikin dengan ini rent. Caranya gimana? Ini saya copy aja Bapak Ibu. Saya nggak mau 2 kali buat. Saya copy ke sini. Kontrol, klik kiri ke sini. Ini rent. Oke. Ya, sini rent. Berarti kalau rent apa? Nggak ada ini. 0. Sales value juga 0. Major maintenance juga 0. Ya, major maintenance kalau sewa urusannya mereka kan, urusan yang punya ini ya. Nah, tapi sewanya saya tambah. Misalnya saya sewa 1.200.000, 1,7. Otomatis cash kita kan turun ya. Cash kita turun. IRR-nya pasti odd number. Ya, kenapa odd number? Karena nggak ada cash out di awal. Ya. Nah, ini dia. NPV, kita bikin aja if error ya. If error itu untuk menghilangkan error. Apabila error muncul apa? Angka NA aja. No applicable. Ya. Nah, ini dia. Berarti ini saya tambahin komponen rent ya. List ya. Saja 1.500.000 misalnya. Awalnya berapa sih kalau ini adalah cost-nya 500.
Ya, ini 500. Di sini listnya 1.500.000. Saya tambahkan di sini, berarti saya butuh apa, Bapak Ibu? Saya butuh informasi ini. Listnya. Saya tambahin di sini, insert list. Sama dengan ini. Misalnya listnya nggak ada ini ya, udah perjanjian, jadi 10 tahun angkanya sama, berarti kita pakai ini. Ya. Nah, tinggal cash flow-nya dikurangin satu lagi dengan apa? Dengan list. Nah, ini dia Pak, Bu. Ini NPV-nya, ini apa namanya, list-nya ya. Jadi saya tinggal compare. Nah, biar bisa saya compare langsung di tempat yang sama, ini saya cut aja Pak. Ctrl X, ya Ctrl X cut, ambil dengan sini. Oke. Ya, Ctrl V. Nah, yang saya compare adalah begini. Saya bikin summary di atas. Summary. Saya bikin summary di atas. Apa? Di sini ada buy. Sini ada list. Ya, Bapak Ibu. Sini ada buy sama list. Ya, kita lihat NPV-nya. Kalau yang buy, NPV-nya sekian. Ya, yang list, NPV-nya sekian. Ya, nah ini dia jadi batas-batasnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat sini, batasnya begini. Nah sekarang, ya, saya masukin key assumption-nya di atas. Ya, masukin key assumption-nya di atas. Tinggal kita lihat ini investment-nya, ya, sama list. Berarti di sini ada investment, sini ada list, ya, investment-nya, misalnya saya tulis 10 juta. List-nya tadi berapa? 1.500.000 ya. Ya, nah ini saya copy, masukin di sini. Ya, saya link ke sini ya, saya link, ini link ke atas. Kemudian listnya juga saya copy, saya link ke sini. Nah, jadi pada saat deal, ya, lagi pada saat negosiasi bisa begini Pak, oh saya masih aman nih kalau saya beli aset saya kira-kira segini loh, 10 juta. Saya bisa jual salvage value saya kira-kira 1 juta. Ya, berarti saya masih punya NPV sekian. Kalau saya list, saya akan NPV saya akan 3.100.000. Kalau dia minta list saya sampai 1.700.000, kita lihat impact-nya begini. Kalau dia minta 2 juta, impact-nya begini. Oh, rent-nya harus berapa? Ya. Nah, tinggal kalau misalnya mau, wah saya mau big BEP nih. BEP berarti apa? Ini harus sama dengan ini. Ya kan? Harus sama dengan 0. Nah, yang saya lakukan begini Bapak Ibu. Kalau saya nganalisa tuh biasanya gini, oh saya mau compare gini, apa yang saya compare? NPV-nya. Setiap project saya hitung NPV-nya, baru tinggal saya compare, ya. Saya compare ya. Kalau misalnya apa ya? Misalnya IRR-nya sama, ya kita lihat NPV-nya. Ya. Kalau IRR-nya juga mendekatin, sama-sama positif dengan mendekatin, ya berarti NPV-nya kita lihat. Ya. Nah, ini dia. Nah, tinggal kita lihat, oh kalau saya negosiasi,
negosiasi, misalnya saya mau sewa mesin atau saya mau beli mesin, komparasinya begini. Ya, walaupun masih banyak variabel di dalamnya ya, kayak ada maintenance-nya juga mempengaruhi, ya kan? Kemudian ini kita sales value mempengaruhi, tapi paling nggak indikatifnya sudah dapat, dan gini hal yang biasa dilakukan pada saat analisa untuk ini Bapak Ibu project ya. Nah ini tinggal saya mau nilai berapa sih yang kira-kira bisa memungkinkan untuk list saya paling maksimal ya. Nah, ini tinggal ini dikurangin ini ya, atau bisa pakai data what if analysis goal seek ya. Apa yang saya goal seek ini menjadi berapa? Angka ini menjadi 0 dengan merubah apa? Dengan merubah listnya. Nah, berarti saya bisa list minimal segini nih. Tapi kalau investment saya bisa tawar lagi jadi 9 juta. List saya harus berapa nih? Data goalseek ya, menjadi 0 dengan merubah ini. Ya. Nah, buy versus rent. Saya copy ya, ini ke latihan tadi ya. Exercise. Nanti akan saya share lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menganalisa Bapak Ibu BEP-nya? BEP kita misalnya punya begini, Bapak Ibu pasti kan sering tuh ditanya break even point-nya berapa ya, break even point untuk volume dan break even untuk revenue, ya, break even untuk volume dan juga break even untuk revenue, Bapak Ibu misalnya ditanya seperti itu, ya, break even volume dan break even revenue, ya. Saya punya misalnya seperti ini, data, saya punya penjualan sales per unit atau harganya adalah 12.000. Ya. Kemudian penjualan saya adalah sekian. 4.127. Ya. Nah, berarti yang saya lakukan apa? Saya butuh informasi total sales-nya berapa, ya. Kemudian variable cost-nya per unitnya berapa. Ya. Nah, saya bikin seperti ini Bapak Ibu, saya punya sales. Sales-nya sama dengan apa? Sales per unit dikali dengan unit sales. Ini ya. Kemudian, variable cost-nya berapa? Variable cost per unitnya sama dengan ini, sama. Ya. Oke. Nah, di sini kita butuh total variable cost-nya berapa? Total variable cost tergantung dari apa? Tergantung dari sales. Karena cost ada dua. Cost untuk fix dan juga cost untuk yang variabel. Ya. Total variabel sama dengan ini dikali dengan volume. Ya. Nah,
Contribution marginnya berapa? Ini Bapak Ibu, contribution margin adalah sama dengan selisih antara apa? Sales dikurangin dengan contribution dengan variable cost. Ini dia contribution margin. Nah, sekarang kita diminta contribution margin per unitnya berapa berarti? Adalah contribution margin dibagi dengan volume ini. $5.500. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat kita punya apa? Punya fixed cost di sini. Nah, kita harus memastikan BEP itu adalah apabila contribution margin sama dengan fixed cost. Ya, sama dengan fixed cost. Oke. Nah, kita lihat fixed cost kita berapa. Ya, ini. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya, berarti ini kita berapa? Profit kita adalah selisihnya kan? Net marginnya ya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Sekarang misalnya untuk menjawab pertanyaan, ya, saya mau tahu nih, saya harus jualan berapa sih biar BEP saya, jualan saya berapa volume saya biar break even point. Kalau misalnya fixed cost saya sekian, ya, banyak variabelnya yang bisa dilihat. Tapi kita lihat di sini adalah volume dulu. Saya misalnya BEP untuk volume. Berarti sama dengan apa? Dan kita bisa pakai ini Bapak Ibu. What if analysis, goal seek, set sell-nya untuk net margin sama dengan berapa? 0 by changing apa? By changing unit sales. Ya, kita lihat di sini sekitar BEP volume kita adalah sekitar 491. BEP revenue adalah sekian. Ya, nah ini untuk menjawab misalnya saya punya produk begini nih, nilainya sekian, semua variabel cost kita sekian. Nah, kadang memang yang jadi challenge adalah menentukan mana variabel, mana fix. Kadang ada yang semi variabel ya. Nah, ini tapi ya memang kita harus decide dia termasuk variabel atau termasuk fix cost ya. Nah, makanya dulu kalau saya waktu di Coca-Cola saya banyak bikin new product development ya. New product development. Nah, pada saat saya bikin new product development, saya menganalisa produk
nya itu menggunakan net contribution. Net contribution sampai level di sini. Contribution margin. Karena nanti fixed cost-nya itu adalah fixed cost gabungan. Jadi fixed cost-nya nggak cuma untuk produk ini saja, tapi untuk semua produk lainnya. Ya misalnya produk apa, semua combine. Karena fixed cost-nya kayak biaya administrasi, kemudian sales marketing, itu kan untuk memasarkan semua produk, bukan cuma untuk produk ini. Ya, Bapak Ibu ya, bukan untuk cuma produk ini. Jadinya makanya saya pakai net contribution. Dan itu umum biasanya kalau di FMCG kita pakai seperti itu. Ya. Nah, sekarang saya mau menambahkan lagi di sini sebenarnya data analisis, what if-nya. Nah, saya akan gabung di sini saja BEP analisisnya. Nah, sekarang untuk menjawab ini Bapak Ibu, apabila manajemen mau tahu saya BEP berapa, saya harus jualan bagaimana biar untuk mendapatkan nilai positif untuk profit saya, ya. Nah, berarti yang saya lihat di sini ada beberapa analisa yang kita lihat. Di sini ada net margin, ya. Net margin ini hasilnya adalah ini, sama dengan. Kemudian saya mau lihat lagi saya ada sales saya ini. Ini dia. Contribution margin saya berapa? Ini. Ya. Nah, ini untuk menunjukkan kepada manajemen. Fixed cost saya harus tunjukkan juga. Nah, ini dia. Nah, pada saat review, bisa kejadian begini. Analisanya begini. Tolong dong saya mau lihat BEP saya berapa nih ya, biar dengan volume sekian, sales saya berapa, contribution margin saya berapa, fixed cost saya berapa. Ya. Nah, di sini saya ambil dulu yang BEP-nya dulu. Ya. BEP-nya saya pakai sini kan. Ya. BEP-nya ini. BEP-nya ini. Kemudian di sini saya punya volume macam-macam lain. Ya misalnya, saya mau kalau 1000 berapa, 1500 berapa, 4000 berapa ya, 3000 berapa, 5000 berapa. Ya. Ini untuk menjawab pertanyaan manajemen untuk kombinasi volume. Ya, kombinasi volume. Saya taruh sini ya. Ini saya geser ke bawah dikit. Ya, untuk menjawab pertanyaan manajemen untuk kombinasi volume. Kalau volumenya 1000, berapa net margin saya, berapa sales saya, berapa contribution margin, berapa fixed cost-nya. Ya. Nah, kalau cara manual kan begini. Ini saya copy. Ini untuk yang 491. Kalau saya rubah jadi 1000, untuk angka yang 1000. Gitu ya. 1500 berarti ini saya ganti. Ini bukan 10. Ini ya. Untuk angka yang 1000. Ya. 1500 berarti ini saya ganti 1500. Begitu dan seterusnya. Nah, sekarang yang saya mau lakukan adalah saya mau bikin otomatis, Pak, Bu. Ya, saya mau bikin otomatis. Ya, saya mau bikin otomatis.
Menggunakan data table. Nah, ini saya link aja ke sini. Ya, saya pindahkan. Jadi, Bapak Ibu, untuk bikin data table, pastikan bahwa ini output, ini input dalam satu range. Dalam satu range, ya. Nah, ini dia. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya dalam kondisi DPL, total sales volume tidak dibagi per produk. Apakah goal sheet? Nah, goal sheet cuma bisa satu. Ya, tapi biasanya saya akalin. Nanti saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan. Ini ya. Nah, ini. Ya. Ini kemudian saya masuk apa? Data. What if analysis. Data table. Row inputnya adalah volume-nya ini. Volume-nya. Volume itu ada di mana? Volume ada di sini, di unit sale. Jadi begitu oke, ya. Ini kombinasinya. Nah, Bapak Ibu lihat kombinasinya masih sama semua ya. Kombinasinya masih sama semua karena saya pakai apa? Karena saya pakai formula. Di sini calculate option-nya masih automatic except for data table. Automatic except for data table. Ya. Kalau saya ganti automatic, ini akan berubah semua. BEP, ininya pasti 0 dong, net margin-nya. Nah, ini kombinasinya. Kalau 1000 jualan sekian. Kalau ini jualan begini. Ya. Nah, ini kombinasinya. Saya ganti automatic, dia otomatis jadi ini. Kalau kalau Bapak Ibu nggak mau automatic, ya, ini tetap di sini. Kenapa saya pakai automatic except for data table? Ini kepake kalau misalnya ini Bapak Ibu, misalnya apa ya? Misalnya kalau Bapak Ibu Bapak Ibu punya filenya cukup besar, jadi ngitungnya lama, makanya ada option automatic except for data table. Ya, automatic except for data table. Nah, sekarang saya pakai ini. Ya, automatic except for data table, jadi seperti itu. Nah, sekarang saya pakai ini. Kalau mau ngitung, tekan F9, nanti dia calculate. Ya, nah, ini dia. Ini untuk menjawab pertanyaan manajemen, misalnya, tolong dong kalau volume sekian sampai sekian, saya mau tahu hasilnya bagaimana. Ya, hasilnya bagaimana. Nah, terus misalnya lagi pertanyaan dari manajemen lagi, tolong dong saya mau kombinasi nggak cuma volume, tapi saya mau kombinasi dengan harganya. Saya copy volumenya, volume, ini pricing. Ya, ini pricingnya. Antara 10.000 atau 8.000 deh. Ya, antara ini sampai berapa nilainya, ya? Nah, ini. Sampai 15.000 misalnya. Ya, nah ini saya mau untuk menjawab pertanyaan manajemen apabila dia minta penjualan antara sekian sampai sekian dengan harga sekian sampai sekian, ya. Nah ini dia. Ya. Nah ini ya, ini saya blok. Kemudian saya masuk ini, data, what if analysis, data table. Nah, row inputnya ini Bapak Ibu. Row inputnya adalah volume, karena dalam satu row. Ya. Kemudian, price-nya ini.
Setelah itu oke. Nah, ini dia kombinasinya. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan kalau sales sekian, price sekian, ini berapa? Kombinasinya berapa? Ya. Nah, jadi manajemen ada dasarnya pada saat lihat atau membuat pricing strategi ya, bisa compare begini. Nah, biasanya saya compare lagi dengan ini Bapak Ibu. Dan biar kelihatan secara visual, saya pakai home, conditional formatting, new rule, ya. Apabila di bawah 0, maka kita akan muncul traffic light-nya. Jadi dia warna merah, misalnya. Font-nya warna putih. Font-nya ini ya putih. Itu oke. Nah, ini dia batasan-batasannya. Oh, dia akan ya. Nah, ini dia, Bapak Ibu. Kemudian tadi ada pertanyaan apa kalau misalnya ada beberapa produk sekaligus ya. Saya bisa copy dulu ke yang akan saya share. Nah, misalnya kalau ada beberapa produk yang berbeda, ya, saya paling ngakalinnya gini, ngakalinnya seperti ini. Misalnya ada produk 1 sampai 10 gitu ya. Produk 1 sampai 10. Kemudian masing-masing volumenya misalnya sekian. Pakai range between aja. Between 1000 sampai 1200. 1000 sampai 1200. Oke. Nah, ini dia. Ini volume. Ini price. Price-nya misalnya beda juga antara range between 20 sampai 25. Ya, saya copy jadiin value. Tadi ada yang nanya kalau goal seek itu bisa nggak di multiple begini. Paling saya ngakalinnya begini jadinya Bapak Ibu. Ya, saya misalnya ada volume kali ini berarti revenue. Kali dengan ini. Ya. Nah, saya di sini ada namanya ini. Sorry, ini volume adjustment ya. Adjustment-nya berarti ini. Saya bikin di sini adjustment. Ya, misalnya 1, ya ini 1 aja dulu, adjustment-nya 1. Ini dikali dengan volume adjustment. Ya. Nah, revenue begini. Saya rubah ya, berarti revenue-nya dari volume adjustment di sini. Volume adjusted ya. Total revenue-nya adalah sekian. Ya. Total volume sekian.
Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu misalnya di target, wah saya mau targetnya 300.000. Padahal produk saya kombinasi, ya. Padahal produk saya kombinasi. Bapak Ibu bisa di salah satu produk di adjust atau adjustnya ke semua, ya. Adjust ke semua berarti bagaimana? Ini tinggal saya begini aja, tinggal ini dikurangin ini, ya. Harus menjadi 0. Data, what if analysis, goal seek, to value 0, ya, by changing adjustment. Nah, volume-nya akan teradjust. Jadi sekian, teradjust di masing-masing begini. Masing-masing produk. Ya. Ya. Nah, ini paling seperti ini. Kita bisa kombinasi begini. Kita buat seperti ini, nanti masing-masing produk akan teradjust. Kecuali memang ya kita udah bikin, oh kalau gitu ada beberapa yang ada constraint-nya. Ya, ada beberapa yang ada constraint-nya. Oh, saya cuma bisa nilainya sekian. Nilainya maksud saya constraint-nya, dia nggak boleh lebih dari ini. Lebih dari, saya nggak bisa adjustment-nya main jalan seperti itu, karena saya harus ada ini Bapak Ibu, ada constraint. Nah, constraint-nya ini bisa kita tambahkan. Constraint-nya misalnya apa? Constraint. Constraint-nya apa? Pokoknya maksimalnya produk ya cuma bisa 1150 gitu ya. 1150. Masing-masing volume tuh cuma bisa kapasitas produksi kita 1150. Ya, 1150. Berarti yang saya lakukan apa? Ini Pak, saya pakai max untuk dapetin yang paling tinggi antara ini sama ini. Bukan max ya. Kan ini constraint min, berarti min ya. Mana yang lebih rendah? Pokoknya karena kan batas terbawahnya ini kan. Ini atau angka adjustment-nya. Berarti dia cuma bisa di 150 ya, atau mungkin ini bukan 150 deh, 1500 misalnya. 1500 batasannya. Ya Bapak Ibu bisa bikin constraint untuk di masing-masing ini ya, 1300 deh. 1300. Ya. Nah, ini pada saat bikin constraint bisa masing-masing ini bisa dibuat constraint-nya. Nah, ini tinggal bikin begini, data what if analysis goal seek menjadi 0 untuk by changing. Nah, volumenya akan mengadjust, tapi yang sesuai constraint ya udah 1300. Jadi kita nggak bisa, wah semuanya naik dengan pukul rata. Yang ada constraint-nya aja ya, akan yang nggak ada constraint-nya akan berubah. Yang ada constraint-nya tetap. Ya. Nah, terus misalnya ini Bapak Ibu, goal seek ini kan kadang kita bisa buat juga jadi tombol nih Bapak Ibu. Misalnya apa maksud saya? Biar orang yang ngerjain akan lebih mudah, ya. Tinggal, oh saya mau target berapa, volume saya harus berapa, ya. Nah bisa seperti ini. Saya bikin tombolnya, developer, saya rekam, record makro.
Goal seek. Goal seek run ya. Goal seek. Kemudian saya masuk apa? Home, data. What if analysis. Kemudian goal seek. Ini ya, to value 0 dengan merubah ini. Itu oke. Ya, kemudian developer stop recording. Jangan lupa stop recording. Kalau makro seperti itu ya. Jangan lupa stop recording. Saya bikin tombol di sini. Close it run. Saya mau 500.000 nih, target saya. Run. Wah, ini ada beberapa yang ini karena terpengaruh dari constraint nih, ya. Terpengaruh dari constraint. Jadi dia nggak bisa pas 500.000. Karena kenapa? Karena semaksimal-maksimalnya cuma 1.300.000. Jadi dia nggak mungkin nyampe ke sekian. Constraint-nya kita rubah, misalnya, oh constraint saya cuma bisa sampai 2.000 misalnya. Ya, baru kita run. 2.000 masih kurang ya. Nah ini ya maksud saya, kadang pada saat menentukan sini, constraint juga penting ya. Constraint-constraint-nya, oh cuma bisa multiple constraint, yang ini misalnya 2.000, yang lain 2.500, bisa. Ya tinggal run. Semoga aja ini bisa. Nah, ini dia. Ya, seperti itu. Ya, jadi pada saat bikin analisanya bisa kombinasi masing-masing seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya, jangan lupa pada saat di save ya. Ini kan apa namanya? Makro ya. Pada saat di save as-nya enable makro. Ya. Nah, jadi enaknya kalau udah pakai makro tinggal tekan tombol ganti. Bapak Ibu mau 350 350.000, tombolnya klik. Ya. Jadi pada saat review enak. Tapi yang jadi masalah apa Bapak Ibu? Jangan sampai pada saat lagi bikin makro, ini kan kalau kita lihat di makronya ya, run ya gitu ya. Di makronya melekat ke apa? Ke K8 sama K4. Saya geser nih. Ini bukan K8 lagi kan? Ini bukan K8 lagi, jadi K9 kan? Ini bukan K4, jadi K5. Begitu saya run. Error dia. Ya, error. Nah, yang harus hati-hati seperti itu. Tapi biasanya saya akalin gini. Ini saya rubah namanya. Ini saya bilang adjustment. Ini saya bilang target. Ya. Begitu assign makro. Edit. Ini saya ganti jadi apa? Range-nya adalah range target. Dengan merubah adjustment. Oke, nah sekarang nggak masalah mau digeser-geser gimana, nggak masalah ya. Ini saya jadiin 400.000 lagi. Geser lagi, delete. Iran nggak masalah sekarang. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya copyin ya ke tempat Bapak Ibu. Ini saya close. Ya, kemudian saya copy ke Ting.
Ya. Kemudian ini ya Bapak Ibu ya, kalau ada kalau kita lihat di source yang saya kasih ya, ini juga ada mungkin tools yang nanti bisa Bapak Ibu pakai, itu ya, toolsnya ini ya, hari ini judulnya ini. Nah, add-in-nya nih Bapak Ibu bisa pakai ya add-innya. Salah satunya untuk ngecek formula tuh pakai Explode ya. Untuk ngetrace formula bisa pakai Explode. Sama di sini ada fungsi terbilang dan spell number ya. Kalau Bapak Ibu misalnya mau tambahkan lagi, oh total sales harus berapa? Total sales sama dengan di sini spell number misalnya. Spell number. Ya, ini bisa muncul karena tadi pakai option, kemudian add in, ya, yang saya sudah kasih ke Bapak Ibu di dalam add in-nya tuh ada macam-macam, ya. Nah, add in-nya nanti Bapak Ibu tinggal copy ke komputernya, ya, add in-nya tinggal diambil nih. Add in-nya ada, kalau fungsi terbilang nanti dia keluar bahasa Indonesianya, kayak misalnya 12 juta, kalau bahasa Inggrisnya yaitu pakai spell number. Explode untuk ini. Nah, saya punya beberapa add-in. Kalau Bapak Ibu lihat di atas saya ada add-in macam-macam. Ada Power Pivot, Thread atau apa. Ini ada asap ini juga cukup bagus ya. Nah, tapi ini beli kebetulan ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bikin ada macam-macam shortcut nih untuk mempercepat pekerjaannya. Ini nggak mahal-mahal juga sih kalau nggak salah. Sekitar $30 aja, tapi Bapak Ibu ini cukup membantu pekerjaan ya, dibanding harus ngakal-ngakalin manipulir data. Di sini udah ada macam-macam ya. Sini ada, wah saya mau select add-nya sambil kasih nama, rename current worksheet ya, tinggal nih namanya Bapak Ibu nggak usah double klik, di sini saya ganti langsung jadi BEP analisis ya, ini jadi BEP kan. Kemudian Bapak Ibu banyak ya, kemudian biasa yang kayak range ini, saya mau rubah jadi mana ya? Jadi absolut semua, bisa ada pilihannya ya. Export apa gitu ya, banyak ya, deselect cell, fill-nya menjadi apa. Ya, ini kalau nggak salah beli $30 doang sih di internet ada. Ya. Nah, itu add-in cukup ngebantu ya. Power Pivot Bapak Ibu ada di komputer Bapak Ibu, ngaktifinnya begini Power Pivot. Kapan-kapan saya akan bikin training Power Pivot. Power Pivot itu bisa ngolah data sampai 2 giga. Ya, 2 giga. Kalau pivot biasa kan cuma berapa mega ya. Kalau giga udah menyerah dia. Kalau pakai Power Pivot bisa sampai 2 giga. Jadi fungsinya kayak akses. Ya. Nah, Bapak Ibu yang belum punya Power Pivot atau belum aktif Power Pivot, ini tinggal gini aja nih. Add-in, bukan Excel add-in, tapi commercial add-in nih. Saya nggak tahu komersial atau apa ya. Add-in. Nah, kemudian go, sini ada Power Pivot, Power Map, Power Query, ya. Nah, itu jadi sekarang ada Power Excel namanya. Jadi Excel-nya nggak cuma Excel yang digunakan, tapi semua power-powernya kayak Power Pivot, Power Map, Power Query, ya. Jadi untuk mengoptimize Excel lebih dari apa yang sekarang sudah ada. Ya, jadi kalau Power Pivot bisa sampai 2 giga, Power Query bisa narik macam-macam data, di combine juga, ya. Di kapan-kapan saya akan coba bikin trainingnya Power Query, Power Pivot, dan lain-lain. Ya, begitu Power Query, itu data bisa combine dari macam-macam, kemudian disatuin, kemudian bisa query apa aja sih yang mau diambil datanya, formulanya yang dikombinasikan dalam query tersebut. Ya, nah itu saja Bapak Ibu. Ya, sudah
cukup panjang ya kita pelajarin. Dan nanti ya, yang pasti saya sih ya mungkin ngelihat nggak mungkin sekali lihat begini Bapak Ibu langsung ngerti, makanya saya ya selama ini saya videoin terus biar bisa Bapak Ibu latihannya. Kalau udah mungkin berapa video yang Bapak Ibu lihat kemudian di apply lagi pasti udah terbiasa ya, karena Excel ini lebih kepada ini juga skill juga, jadi skill itu ya bisa terasa kalau dipakai terus. Kalau cuma lihat knowledge nggak dipakai, hilang ya. Ya itu saja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang masih bisa ditanyakan, mau lewat WhatsApp atau mau lewat ini juga email bisa. Tapi mungkin kadang kalau terlewat saya diingetin lagi aja. Ini ada pertanyaan untuk data table, pengisian row table itu harus dari sheet yang sama ya, nggak boleh dari worksheet berbeda. Betul. Kalaupun dari worksheet berbeda, begini ngakalinnya. Ya, ngakalinnya begini. Contoh, ya dari worksheet berbeda. Ini saya buat dulu. Dari worksheet berbeda, khusus di sini untuk skenario, saya bikin begini. Ini khusus skenario ya. Nah, ini jadi berantakan, ya. Khusus skenario. Ya, khusus skenario saya bikin satu aja di sini. Ininya, apa namanya, yang saya pakai. Ini saya copy, tapi semua perhitungan tetap di sana. Kalau pada saat saya ngasih dengan manajemen, saya nggak perlu detail semua ini saya munculin. Cukup ini aja. Ini, ya. Baru ini saya link, copy ke BEP sini. Ya. Manajemen nggak usah lihat detail, cukup ini aja satu skenario worksheet atau satu sensitivity worksheet, baru bikin data, what if analysis, data table, row inputnya sini. Data, what if analysis, data table, row inputnya sini dengan, balik. Ini row input, ini kolom input, ya. F9. Ya, jadi pada saat ngasih manajemen bisa pakai ini. Oh, saya satu worksheet ini aja. Ya. Satu worksheet ini, yang lain di hide. Oke. Nanti videonya saya share lagi. Dia akan dibagikan oleh Iska.